Halo Sobat Cuan Iki, sepanjang tahun 2025 kemarin, sudah banyak episode dari Cuan Iki yang mengulas potensi bisnis yang bakal booming di 2026 ini. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, ternyata ada bocoran penting dari langit dan data science. Dua sektor ini diprediksi bakal menjadi bisnis yang menguntungkan, sustainability dan industri kesehatan mental. Mari kita dengar langsung analisis dari ahlinya. Apa sih yang dibutuhkan oleh negara-negara Eropa? Setiap produk itu benar-benar clear masalah lingkungan, green. Tuh, itu dari kasih bocoran sama Mas Rizal itu. Justru 2026 ini salah satu yang prospek adalah kan kalau misalnya kita masukkan barang ke Eropa, yang dilihat kan sebenarnya sertifikasinya, bahwa barang ini betul-betul tidak karena deforestisasi. Nah, yang kedua di sini ada The Hermit. Kadang The Hermit ini kayak ngomongin hal-hal yang let the lights get your way gitu loh. Biarkan cahaya menuntunmu kemanapun itu. Nah, aku ngerasa di tahun 2026 salah satu hal yang super cuan ini tuh ada di wellness. Kalau ngomongin wellness, ngomongin Hermit, pada akhirnya seseorang yang memang punya minat yang sama pasti akan berkumpul. Jadi jatuhnya community juga, sesuatu bisnis yang ada community base. Kalau kita bicara Jupiter adalah planet yang mengekspansi. Sedangkan Cancer adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah, dengan hati, dengan keluarga. Artinya bisnis properti akan lebih membaik. Yang ada hubungannya, renovasi, bentuk komunitas akan lebih dipercaya. Wellness akan lebih baik. Wellness kan untuk keluarga. Kita lebih baik secara hati, secara pendekatan secara to ourselves ya, jaga diri kita. Yang pertama, kita mulai dari yang keras-keras dulu. Bayangkan, gabah padi yang biasanya cuma jadi limbah, di tangan Kenny Lukito dan kakak-kakaknya disulap menjadi material pengganti kayu yang super kuat. Plana, sebuah inovasi dari Poaris yang merintis, bukti nyata bahwa sustainability itu bisa sekuat baja. Don Cuan sekali lagi mengajak kalian untuk berbicara tentang sustainability. Wih, ini kayaknya bahasa-bahasa langit, sustainability, keberlanjutan, ngeri. Tapi ini menarik karena memang generasi-generasi yang sekarang selalu berbicara tentang sustainability, recycling, sehingga menambah nilai-nilai bisnis yang ada di usaha-usaha mereka. Menghasilkan cuan tentunya dari sesuatu yang mungkin dianggap tidak berarti, ternyata menghasilkan cuan yang luar biasa. Dan menariknya ini, kalau dikaitkan dengan swasembada pangan, beras, katanya Pak Mentan ya, produksi beras naik dan semuanya, ini nanti ada sesuatu, gabahnya bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ada kombinasinya. Seperti apa nanti kita obrolin dengan yang punya namanya Plana. Apa itu Plana? Kehadiran oleh Mas Kenny Lukito. Mungkin boleh aku cerita sedikit. Boleh. Jadi sebenarnya interesting sekali Pak. Apa awal mula Plana ini lahir? Sebenarnya kita ini lahir di bisnis yang maksudnya first generation kita ya Pak ya. Itu sebenarnya kurang ramah lingkungan Pak. Kita ini plastic injection. Jadi plastic injection, kalau misalnya Bapak punya mobil Honda Pak mungkin atau Toyota kayak Fortuner, nah itu dashboardnya kita yang buatin Pak. Oh gitu? Iya, maksudnya Bapak saya ya. Iya. Terus Mas Kenny ngikutin, ngelanjutin itu atau? Nah itu Pak, kita sebagai generasi kedua kita merasa bertanggung jawab Pak. Oh berarti prolog udah benar ya? Benar. Kita merasa bertanggung jawab. Makanya pada saat kita di handle, bisnis ini tolong dilanjutkan, kita menolak dengan halus. Kita akan lanjutkan tapi dengan beberapa modifikasi. Yaitu kita lihat bagaimana cara membuat bisnis ini sustainable juga Pak. Ini Plana Wood, kalau ada yang bilang Plana Wood. Sebelum kita ngomong tanya Plana itu apa, Plana kayu berarti? Bukan kayu Pak. Jadi kita klaimnya kayu yang lebih baik daripada kayu. Apa itu bedanya? Kenapa? Jadi mungkin ini kayak boleh contohnya saya kasih lihat ya Pak ya. Ini bukan kayu? Bukan kayu Pak. Ini mungkin bisa dilihat ya. Ini boleh pegang nggak? Boleh Pak. Boleh. Ini kalau Bapak. Bukan kayu ya? Ini kayu yang lebih kuat dari kayu Pak. Ini kalau gitu? Bapak bisa patahin. Klaimnya itu klaim atau udah diuji atau apa? Udah diuji Pak. Ujinya resmi nggak? Uji resmi Pak. Kita udah sertifikasi ISO. Oke. Sama kita udah pressure test juga udah pernah Pak. Kita ada uji labnya juga.
Ya, nanti kalau Bapak bisa patahin nanti kamar mandi rumah Bapak bisa saya pasangin ini semua. Iya. Lalu nyebutnya apa ini? Ini kita sebutnya HPC Planawood, Pak. HPC Planawood. HPC Ada Planawoodnya. Sebenarnya Pak nih ya, ini saya buka-bukaan aja. Ini memang sangat lama Pak untuk R&D-nya. Ini R&D-nya 7 tahun. Oh, kalian R&D dulu baru produksi. Jadi ya ini ya Pak ya. Saya nggak mau sugarcoat bilang, kita mah perintis bukan pewaris. Enggak gitu. Kita pewaris Pak. Pewaris. Ya karena kita lihat ya kan ada beberapa orang yang mungkin saya hargai juga. Oh, bisnis nggak mau pakai privilege. Oke. Kalau buat kita pakai privilege berupa knowledge Pak. Oke. Amin. Pak. Ini yang namanya pewaris dan perintis ya. Pewaris dan perintis. Amin. Pewarisnya adalah pewaris pengetahuan, perintisnya adalah melakukan inovasi-inovasi. Jadi apa yang didapatkan dari ayahnya tetap bermanfaat. Mas Kenny, thank you. Sukses untuk plananya. Cuan terus, sama-sama. Terus berinovasi. Jangan kendor terus. Seneng kalau ngobrol dengan anak-anak muda kayak gini. Inovasinya luar biasa. Sukses Mas Kenny ya, plananya ya. To you juga. Sip. Ini luar biasa. Ini menarik karena kalau berbicara tentang inovasi itu miliknya anak muda. Dan jangan sungkan-sungkan, dan beruntungnya Kenny ini memiliki ayah yang open minded sehingga saling berseru. Tidak hanya main perintah aja, tapi silahkan untuk mengembangkan. Dan Kenny adalah dan saudara-saudaranya, sepupu dan kakaknya itu bisa mengembangkan sesuatu yang inovasi, dan ini cukup berguna buat kita. Kalau tadi urusan bangunan, sekarang urusan fashion. Bermodalkan setrika rumah tangga, Sabrina, seorang founder Recycling Village, berhasil menyulap sampah kresek jadi tas fashionable yang banyak dilirik, mulai dari korporasi hingga perusahaan internasional untuk membuat merchandise-nya. Bukan hanya itu, Sabrina juga berhasil memberdayakan para perempuan untuk dapat ikut serta melestarikan lingkungan dan mengangkat kesejahteraan keluarganya. Dari desa Lampung untuk dunia, ini baru namanya Waste to Cuan. Kalau bicara sampah pasti hal yang terbuang, pasti namanya sampah pasti terbuang kan. Tapi kalau sampah diolah lalu jadi cuan, nah ini sebenarnya sudah banyak sih. Tapi ini ada keunikan yang disodorkan dan dipamerkan, ditonjolkan oleh bintang tamu narasumber saya, narasumbernya Don Cuan kali ini. Karena plastiknya memang plastik yang keseharian kita, dan nanti ditunjukkan cara ngolahnya biar sampah plastik ini menjadi barang-barang yang berguna dan ya cukup laku. Bahkan kalau saya baca riset-riset dikit, ini yang beli luar biasa nih perusahaan-perusahaan besar. Don Cuan kehadiran Mbak Sabrina. Apa kabar Mbak Sabrina? Halo Mas, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mbak Sabrina ini adalah founder Recycling Village, bener ya Mbak ya? Betul Mas. Awal mulanya kan di Lampung. Melihat kegelisahan karena waktu itu Covid, para pengrajin kain tapis itu berhenti produksi. Mereka tidak punya penghasilan. Sampah plastik di sana begitu banyak karena memang aturannya tidak ada seperti yang di kota-kota besar. Berawal dari situ ya. Iya, betul. Dan passion dari Sabrina ketika kuliah tentang sustainability. Mengubah cara pola mereka akhirnya mau mengolah sampah itu kan bukan pekerjaan mudah Sabrina. Betul. Ibu-ibu lagi. Beliau pun ada kesibukan lain ya. Jadi memang sudah tidak membantu lagi. Oke. Dari dua orang itu awalnya mereka mencari sampahnya itu Sabrina sendiri mencari sampah sama ibu-ibunya itu atau gimana? Oke, nah ini lucunya sih Mas. Jadi nyari sampahnya gimana gitu. Dari desa tersebut. Kita bikin lokal bank sampah lah. Lokal bank sampah ya. ya. Jadi kalau di desa tuh sama sekali nggak mengenal konsep bank sampah sebenarnya. Karena boro-boro sampah aja nggak dipikirin gitu kan. Biasanya tuh dipakai buat ini Mas. Dipakai buat mereka itu kan masih pakai kompor kayu yang tungku api itu tuh. Jadi kan itu polusi banget ya. Gitu. Jadi mereka sama sekali nggak tahu itu berbahaya, plastik nggak ditengok sama sekali. Akhirnya kita bikin bank sampah. Nah, bank sampah itu kita kita kasih tahu ke masyarakat lokal di sana, kamu kumpulin dong sampah kamu, ntar kita bayar. Sekilonya itu kita hargain di sekitar 1.500 sampai kalau bersih banget ya, itu bisa sampai 3.000 gitu. Dan itu sekilo tuh udah berapa plastik itu? Nah, ini Mas, mungkin aku kasih tahu kilas dikit ya. Sekilo itu kalau di
bank sampah lain atau di lapak sampah lain itu biasanya dihargainnya 500 perak. Oh iya? Iya, sekilo itu sekitar 42-45 lembar kantong kresek. Dihargai 500 perak, mana ada orang yang mau ngumpulin sih gitu kan, mana ada orang yang mau nyari gitu. Jadi apalagi ketika kita pindah ke Jakarta ya, dan kita mulai kerja sama dengan banyak bank sampah, ketika kita bilang aku bisa beli, kalau di Jakarta harganya pasti lebih tinggi gitu. Kita mulai dari 5.000 sampai 15.000 per kilonya. Itu mereka kaget semua. Kayak cuman kamu deh yang berani ngasih harga sampah tuh segitu ya. Kalau segitu aku mau ngumpulinnya gitu. Jadi itulah cara kita buat mensiasatinya. Yang tadinya memang sama sekali tidak ada nilainya, orang-orang nggak mau ngumpulin, ya harus dihargain lebih tinggi lagi gitu. Yang suka nonton Cuan Iki bareng Don Cuan ini menarik. Ibu-ibu tadi Sabrina jelasin kalau ini cuma pakai setrika. Jadi alat di rumah pun bisa berarti. Betul. Kan? Aku penasaran Sabrina, dipraktekin dulu sebelum kita ngomong lebih jauh. Seperti apa sih plastik itu bisa digosok gitu? Bisa nggak? Kalau untuk dinyalain sekarang nggak bisa. Oke. Pasti lihat alatnya ya. Iya, alatnya kayak apa? Nggak bawa ininya. Kan kalau setrika. Ini plastik kayak umumnya kan? Kalau kita beli pecel lele dan aku semuanya kasih kan? lihat ya. Jadi ini kita pakai kresek biasa. Ini kalau ke warung pasti dapet ya kresek-kresek. Terus yang kita gunain sebagai alas itu ini Mas. Yang biasa plastik pakai gitu bubble wrap gitu. Jadi ini untuk dasarnya nih. Ini yang kita gunakan. Oke. Dimasukin ke dalam situ. Jadi biasanya ini mungkin aku kasih lihat sedikit ya, walaupun tidak bisa dipraktekkan. Ini kan kita jadiin dasar. Tergantung mau bikin segede apa gitu ya si bahannya. Tapi biasanya memang kita guntingnya kotak. Jadi bahan kita tuh selalu dimulai dari kotak ya. Gitu. Nah ini kita jadiin lapisan pertama. Ini kalau setrikanya dicolokin nggak bisa ya? Bisa, tapi harus ada alasnya. Karena saya lupa bawa ininya. Karena kan setrika nggak bisa langsung bawa nempel apanya? ya. Kainnya, betul. Kain. Coba nanti dicariin kru kain. Kain ini kalau ada Mas, baking paper. Baking paper. Baking paper itu bisa, boleh kalau apa ada. Itu baking paper? Buat iya, buat roti. Iya, bapak-bapak nggak ngerti baking paper, taunya baking powder. Iya gitu. Nah ini terus plastik ini Mas, digunting-gunting aja. Oh digunting. Seberapa kecil? Bebas. Nih kalau contohnya kayak gini, itu kita gunting motif pita dari plastiknya. Ini kalau kayak gini kotak-kotak, kita gunting dia jadi persegi panjang. Kayak gitu. Jadi tergantung motif apa nih. Kalau kayak gini nih, ini kita gunting dia jadi kecil-kecil. Si putih-putihnya plastik putih, plastik hitam. Oh ini gunting bukan dicat atau apa? Bukan, jadi nggak ada catnya. Ini langsung 100% dari warna si plastiknya. Oh. Gitu. Ini langsung warna asli. Warna asli. Jadi kalau yang dilihat tuh warna hitam-hitam kecil-kecil itu dari plastik hitam, warna kuning dari plastik kuning, pink dari plastik pink. Gitu. Terus kok bisa nyatu itu gimana? Nah itu disetrika, Mas. Disetrika lagi? Iya, disetrika dengan ini. Enggak, pertama tadi digunting-gunting. Jadi kecil-kecil atau kotaknya seberapa lah, terserah kita mau apa. Udah. Disusun di atas bubble wrap ya. Bubble wrap. Ya. Itu enggak disetrika tapi kan? Belum disetrika. Itu hanya disusun bubble wrap. Iya, disusun. Buat apa tujuannya di bubble wrap? Bubble wrap ini biar lapisan dalamnya, biar dia lebih kuat atau tebal. Gitu ya. Nih contohnya nih. Oh, jadinya kayak gini. Sabrina, thank you. Terima kasih. Mau berbagi cuan di sini. Tidak hanya cuan masalah duit, tapi cuan masalah untuk ibu-ibu di sana akhirnya bisa diberdaya gunakan, dan sampah-sampah yang berserakan bisa jadi digunakan untuk hal-hal yang lebih bagus, sehingga mereka menjadi lebih baik lagi. Yang pasti lingkungan lebih baik lagi, cuan lebih baik lagi, secara sosial lebih baik lagi. Masih di edisi Jaga Bumi, tapi kali ini urusannya perut. Siapa sangka biji salak yang keras itu bisa jadi kopi nikmat tanpa kafein. Bu Shelly membuktikan konsep zero waste sesungguhnya. Dari kulit sampai biji, semuanya bisa jadi duit. Halo Don Cuan. Halo. Kenapa salak?
satu sisi waktu itu memang anak saya yang paling kecil tuh suka banget buah salak. Padahal maknya nggak suka ya, tapi dia suka banget tuh buah salak. Oh gitu. Iya, kalau mau makan tuh minta dikupasin, benar kata Don Juan. Kalau kita mau makan salak mesti ada effort yes, ya. Ada effort. Beda sama mangga gitu kan, sama yang dan sama durian mungkin ya kita harus ada ancaman terluka gitu. Iya. Jadi dia minta kupasin ke saya gitu kan. Saya juga mikir ini, saya juga sebenarnya males ya ngelihat salak tuh kan kulitnya memang kayak, kalau ada sebagian orang yang nggak suka ya, jijik, mirip ular ya, namanya sesuai kan, snack fruit gitu kan. Saya mikir nih anak minta dikupasin terus gitu kan, kayaknya mungkin di sana tuh ada golongan orang yang mau makan salak tapi males juga gitu loh kayak anak saya. Akhirnya saya berpikir apa nggak saya olah aja nih ya jadi sesuatu. Kamu nggak suka salak, kenapa kamu bikin salak gitu kan? Bagaimana kamu bisa jual ke orang? Entahlah, saya bilang gitu. Saya ingin melakukannya pertama ya buat anak saya. Setelah itu saya riset kok kayak ada peluang. Dari sisi bisnisnya kita ngeliat ada peluang gitu kan. Ya udah saya coba. Dari dagingnya semua. Kalau yang dari limbahnya kita bikin kulitnya itu jadi teh, bijinya jadi kopi. Nah, ini yang kopinya ada kita bawa. Itu gitu. Dari biji salak. Klungsu kalau orang Jawa bilang. Jadi kita sistemnya zero waste lah. Iya, zero waste ya. Iya, zero waste. Awalnya gini. jadi penasaran ini kok semuanya bisa diolah. Bisa diolah. Dan dijual. Bisa dijual. Dan jadi cuan. Jadi cuan. Luar biasa ini ya. Saya sudah riset, ternyata si salak ini kan jenisnya dia tanaman palma ya, Don Juan. Palma ya. Bener. Dia semua bagiannya bisa diolah. Sampai ke akar, duri dan daunnya. Itu kalau di Cina itu bisa untuk obat. Ingat, kopi dari biji salak itu bagus untuk serat? Itu bagus. Pertama apa? Dia kan tidak mengandung kafein tapi rasanya kopi. Oh gitu. Rasanya kopi. Kenapa bisa gitu? Karena Ibu dia tambahin bumbu-bumbu yang lain atau? Itu dia. Orang selalu nanyanya dikasih kopi loh. Tidak. Biji salak itu kan biji buah. Karena proses pengeringan, terus dia ada pematangan, aromanya pas di dehydrate aja itu bau kopi. Keren banget tuh si salak. Aromanya tuh bukan, ya walaupun aftertaste-nya kayak ada bobo salaknya ya, ada khas salaknya yang asam, tapi dia baunya kopi. Pas dipanggang itu baunya kopi. Seratnya tinggi ya? Seratnya tinggi dan sudah diuji sama BPOM juga sudah diuji. Bu Sally, terima kasih banget, ini inspiratif banget dari keresahan awal ketika suami istri ada di rumah, anak penggemar salak, akhirnya muncul inspirasi hadirnya. Dan ini sudah mendapat cuan, dan menurut produknya tidak hanya sekedar untuk mencari cuan, tapi juga mencari cuan kesehatan. Bumi sudah kita jaga, sekarang giliran jiwa kita yang dirawat. Pernah kebayang tiba-tiba rekening bisa sisa 5.000 perak, tapi hati merasa kaya? Budiwin Hartono bangkit dari titik nol bukan dengan pinjaman, tapi dengan membereskan trauma masa kecil dan berdamai dengan uang. Ini ilmu mahal Sobat Cuan. Balik lagi bareng Don Cuan, tapi yang pasti nggak ngomong cuan langsung sih ini, tapi nanti kalau kalian melakukan hal yang kita omongkan ini, cuannya akan datang dengan gampang, tapi butuh waktu. Nah, kita akan berbincang dengan Budiwin Hartono. Budiwin ini itu holistic healing practitioner, jadi beliau ini banyak menyembuhkan yang mungkin punya tekanan mental atau apa. Aku belum tahu, Don Juan belum tahu. Saya pengen tahu dulu. Holistic ini apa, Bu? Holistic healing itu apa? Oke, dua kata, holistic dan healing. Oke. Kalau healing semua udah tahu lah ya, penyembuhan. Tapi sebetulnya mungkin di sini yang disebut healing itu adalah pemulihan. Pemulihan. Jadi beda. Sembuh dan pulih. Bedanya di mana itu ya? Sembuh dan pulih. Ya, kalau sembuh, saya sakit perut. Kemudian saya minum obat atau saya istirahat, selesai, berarti sembuh. Ya. Tapi kalau pulih itu adalah sebuah proses. Jadi bisa saja kita sembuh di dalam satu hal, baik itu fisik atau mental, tetapi kita belum tentu pulih. Karena kalau pulih berarti itu adalah satu kesatuan. Makanya ada disebut holistic. Mulai kapan Ibu benar-benar Budiwin mulai menekuni di industri wellness ini? 15 tahun yang lalu, secara tidak sengaja. Ketika Ibu berarti melepaskan karyawan di korporasi itu 2010 ya? Iya, jadi pun waktu itu saya
saya nggak sengaja ya. Jadi waktu itu pilihannya adalah saya tetap di korporasi dan saya masih terpakai di situ, malah lebih lagi jaya-jayanya. Perusahaan jadi itu ya? revenue generator gitu. Terus tapi saya entah kenapa hati lebih kepada wellness ini. Nah, apakah karena melihat cuannya? To be frank, saya nggak melihat cuan pada saat itu. Awalnya? Enggak. Apakah karena ingin menolong orang? Enggak. Tapi loh, karena apa, Bu? Makanya kan alasannya apa? Kan? Kalau sampai sekarang saya ditanya sama kenapa? Apakah terpanggil? Enggak, kayaknya diperjalankan Allah untuk ke situ aja lah. Ini levelnya udah makrifat ini. Ya, udah apa ya? Jangan didiskusikan di sini lah, nanti ini agak nanti kontroversi ini kalau kita saya suka belajar kayak gitu juga soalnya. Oh gitu, Bu. Tapi lumayan kan cuannya, Bu, untuk siapa bilang? Ya, seperti tadi Mas bilang kan, di dunia korporasi tiap bulannya sangat terjamin, ada komisi, ada jalan-jalan yang dibilang bisnis trip, ya kan? Di sini mana ada? Bahkan saya pernah bangkrut loh di sini. Oh iya, Bu? Serius. Tahun berapa itu, Bu? Sebentar. Tahun 2017. 2017. Bangkrut. Rekening saya pada saat itu, hari itu adalah 5.000 perak. 5.000 perak, definitely. Nggak bisa ditarik di ATM. Nggak bisa. Itu untuk bayar administrasi habis nanti, Bu, ya? Iya, 5.000 perak. Kok bisa balik lagi, ceritanya gimana ini, Bu? Saya kan nggak pernah ngerasain bangkrut. Jadi pada saat itu kayaknya saya diberikan pelajaran gini loh rasanya bangkrut. Jadi gini-gini. Ngerasain bangkrut deh, jangan ya. Jangan, nggak enak. Bukannya, kayaknya pada saat itu saya kalau misalkan dilihat dari sudut keuangan, saya bangkrut secara finansial. Tapi saya merasa kaya. Oh gitu. Ini Bu Diwin sampai nangis ini, artinya memang ini bermakna loh. Ini sulit loh. Merasa kaya itu bukan karena kaya materi kan, Bu, ya. Itu yang membuat Ibu bangkit lagi. Mungkin bukan mental baja ya, tetapi kita harus punya mental ulas asih. Oh gitu. Jadi ketika kita sedang menghadapi tantangan hidup, siapa sih yang bisa mengasihi diri kita sendiri kalau bukan kita, ya kan? Kemudian seringkali kita memacu diri kita, malah membuat diri kita keras. Ayo, lu harus kuat. Kenapa nggak pada saat kita memang lagi terpuruk? Saya akui, saya terpuruk. Karena terpuruk pun adalah sebuah bagian hidup kita. Bagian diri kita, bagian diri ya. Nah, terakhir, buat yang mumet lihat gadget terus, ternyata melipat kertas bukan cuma mainan anak TK. Mas Rauf dan Mbak Putri mengubah hobi merakit kertas jadi obat stres yang bikin dompet tebal. Dari hobi dibayar seikhlasnya, sekarang jadi bisnis skala internasional. Terus kenapa pengen anak-anak biar tidak terlepas dari gadget dan semuanya? Ada keresahan-keresahan itu akhirnya muncul itu. Betul. Bisa diceritakan nggak seperti apa itu? Iya. Jadi pada awalnya saya membuat komunitas itu hanya buat hobi. Oke. Tapi ternyata di dalam komunitas ini, betul tadi kata Mbak Putri, 90% adalah laki-laki, dewasa, dan sebagian juga sudah punya anak. Dan mereka bilang, ya ini sebetulnya hobi saya, bisa saya turunkan ke anak-anak, karena kami juga khawatir. Anak-anak sekarang itu hobi yang mereka secara fisiknya itu nggak terlalu banyak. Benar. Betul, memang ada gadget dan gadget juga bagus. Saya nggak bisa bilang gadget nggak bagus ya, tapi gadget bagus. Tapi ketika sudah terlalu banyak, terlalu sering dan terlalu monoton, akan terjadi waktu yang negatif.
Nah, waktu negatif itu yang mau kita kurangi sedikit dengan aktivitas-aktivitas non digital gitu. Tapi ya tetap dengan bertanggung jawab juga gitu, dan kita juga ngasih step by stepnya, dan orang-orang juga akan merasa bahwa oke, ini ada challenge baru dan kita punya tujuan. Kita punya tujuan untuk ngembangin masyarakat lebih kreatif lagi. Dan sebenarnya kalau teman-teman lihat juga, semua model kami ini punya misi. Jadi ada misi untuk budayanya, ada misi untuk ngenalin edukasi something gitu. Entah itu yang dari dongeng, misalnya kita bawa sekarang adalah dongeng, dan semuanya juga ada ceritanya gitu. Jadi papercraftnya ada ceritanya, bahkan teman-teman kadang-kadang bisa scan juga di QR code-nya yang di dalam template-nya itu udah ada ceritanya. Banyak hal yang memang kita masukkan ke situ. Dan juga kita pengen banget anak-anak ini nggak cuma kayak oke, kita main papercraft terus bikin kita belajar tentang papercraft, tapi kita juga pengen semua bahannya, semua kertasnya ini ramah lingkungan, sama bisa tahan 5-6 tahun. Oh gitu? Yes. Nah, ini akhirnya kita punya formulasi khusus untuk kertasnya. Memang kita udah pakai 100% kertas ramah lingkungan, tersertifikasi khusus. Jadi kalau misalnya kertas ramah lingkungan itu sebetulnya memang diambilnya dari kayu juga, betul. Tapi kayu ini akan ditanam terlebih dahulu 5-6 tahun di plantasi khusus yang mereka akan nunggu. Baru diproduksi 5-6 tahun kemudian diproduksi lalu ditanam ulang gitu. Jadi sudah ada sertifikasi ramah lingkungannya. Lalu untuk tintanya sendiri yang memang kita sayang banget kalau misalnya papercraft udah susah banget nih kita bikin, ada tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Kita bisa ngerjainnya 20 jam straight. Oh ya? Iya, dan itu belum selesai juga. Sayang kalau misalnya papercraft yang seperti itu 3-4 bulan warnanya luntur atau lemnya copot. Akhirnya kita bikin satu formulasi khusus yang 5-6 tahun ini warnanya aman, nggak luntur, dan dia bisa bikin papercraft ini bukan hanya karya mereka sendiri, tapi karya seni yang bisa dibanggakan sampai bertahun-tahun. Ini inilah kalau bisnis karena passion dan semuanya ya, dan punya impact. Beberapa kali Don Cuan tuh dapat tamu-tamu yang kayak gini tuh menginspirasi. Artinya fokusnya tidak hanya cuan kan, gitu. Betul. Memang pengen menginspirasi dan semuanya. Siapa tahu besok Kementerian Pendidikan mewajibkan anak-anaknya harus memakai Ichinogami untuk bikin untuk pelatihan dan semuanya. Bisa juga kan, karena ini menurut saya melatih motorik yang halus yang menurut saya aja yang motorik halusnya udah berkurang gini agak repot tadi. Tapi emang betul sih, maksudnya semoga sih bisa masuk kurikulum Indonesia juga. Untuk edukasi menurut saya, dan ini kan asli Indonesia, dan tadi aja Ichinogami aja di Jepang malah nggak dikenal kan namanya. Yang lain. Dan menarik lagi adalah siapa tahu besok Ichinogami punya pabrik kertas sendiri ya. Amin. Jadi benang merah untuk Cuan Iki di 2026 adalah value. Bisnis masa depan bukan sekedar jual barang, tapi memberikan solusi, baik untuk kesehatan bumi maupun kewarasan jiwa. Ini menginspirasi bahwa untuk menuju ke arah sukses itu jalannya begitu luar biasa. Ada pesan-pesan untuk para pemirsa Cuan Iki? Dari saya ada satu quote yang sangat membekas gitu ya, dari salah satu buku judulnya The Hard Things About the Hard Things. Dan itu salah satu quote yang memang menguatkan juga ya sampai sekarang, bahwa untuk punya bisnis yang sukses itu harus fokus pertama pada people, product, baru profit. Urutannya jangan sampai kebalik. People, product, profit. Baru profit. Betul, dan itu yang istilahnya ya banyak refleksi dan banyak istilahnya banyak belajar juga ya. Kadang-kadang kan kita juga pengen profit yang diutamakan gitu kan, cuan lah ya gitu. Tapi ya ternyata yang perlu kita perhatikan lebih jauh adalah bagaimana kita building the team, bagaimana kita membuat mereka juga bisa grow gitu ya. Dan ya alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang. Jadi untuk semua yang mau bangun bisnis ya mudah-mudahan jangan ketuker ya. Jadi 3 urutan itu ya. Betul. Kalau Don Cuan P2C. Apa tuh? People, product, cuan. Oh ya betul. Ingat pesannya, people, product, baru profit. Jangan kebalik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan ngomong cuan tanpa Don Cuan.